Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang di e-learning bebas umpo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah kita yaitu rekayasa perangkat lunak. Dan pada kesempatan hari ini adalah materi terakhir di akhir semester ini. Jadi ini adalah materi sebelum kalian menghadapi ujian akhir semester. Dan nantinya di pertemuan selanjutnya nanti akan saya sampaikan tugas dari UAS tersebut. Jadi nanti untuk UAS kita tidak seperti dengan yang lain, jadi menjalankan ujian seperti biasa, enggak. Insya Allah nanti UAS-nya akan berbeda dengan yang lain. Oke, kita lanjutkan. Di materi yang terakhir ini kita akan membahas yaitu software design, dimana software design ini merupakan sebetulnya bukan materi terakhir di di rangkaian rekayasa perangkat lunak, namun karena kurikulum hanya membatasi sampai 14 pertemuan, akhirnya untuk yang materi paling terakhir di rangkaian rekayasa perangkat lunak akan saya gabungkan di dalam materi software design ini. Baik, kita menuju ke desain software. Bahwasanya desain dapat didefinisikan sebagai proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip untuk pendefinisian suatu perangkat lunak, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya. Desain software adalah proses interaktif di mana semua prasyarat atau kebutuhan perangkat lunak diterjemahkan ke dalam blueprint untuk membangun perangkat lunak. Jadi intinya desain software ini adalah suatu konsep di mana konsep tersebut itu akan ditampilkan semacam prototipe. Nah, prototipe nantinya itu akan dikoreksi lagi. Jika sudah selesai, maka akan diimplementasikan ke dalam penggunanya atau usernya. Desain bukanlah coding dan coding bukanlah desain. Jadi berbeda antara coding dengan desain. Timnya pun akan berbeda dan tahapannya pun akan berbeda pula. Komponen software desain. Ada desain data, di mana desain data itu fungsinya mentransformasikan model domain informasi yang dibuat selama analisis ke dalam struktur data yang akan diperlukan untuk mengimplementasikan perangkat lunak. Itu desain data. Kemudian ada pula desain arsitektur, di mana desain arsitektur ini fungsinya menentukan hubungan antara elemen-elemen struktur utama dari program tersebut. Nah, itu. Kemudian desain interface. Desain interface yaitu menggambarkan bagaimana perangkat lunak berkomunikasi dalam dirinya sendiri dengan sistem yang berinteroperasi atau berinteroperasi dengannya dan dengan manusia yang menggunakannya. Jadi fungsinya desain interface ini ada 3. Dia bagaimana beroperasi dengan dirinya sendiri, kemudian dengan sistem yang menjalankannya, juga dengan manusia yang menjalankan sebagai usernya. Ada juga desain prosedural, di mana desain prosedural ini mentransformasikan elemen-elemen struktural dari arsitektur program ke dalam suatu deskripsi prosedural dari komponen-komponen perangkat lunak. Seperti itu. Kemudian analisis desain itu bagiannya seperti ini. Jadi di atas sendiri ini adalah procedural design, kemudian ada interface design, ada architectural design, yang paling bawah atau sebagai dasarnya adalah data design. Nah, ini data design itu ada data dictionary atau pusat data, kamus data. Kemudian ada entity relationship diagram atau ERD. Juga ada data flow diagram, di mana data flow diagram ini tertuju atau merupakan referensi dari interface dan architectural design. Seperti itu. Nah, nanti yang akan kita bahas itu adalah desain modelnya ini, ya. Oke.
Proses desain. Pedoman desain yang baik itu adalah yang pertama, desain harus mengimplementasikan semua kebutuhan eksplisit dan implisit. Desain harus dapat dibaca dan dapat dipahami bagi mereka atau user yang akan menghasilkan kode, menguji serta memelihara perangkat lunak, seperti itu. Jadi desain itu bukan hanya kepada end usernya saja atau pemakai, tapi mereka yang menghasilkan kode atau mereka yang mengimplementasikan desain tersebut ke dalam kode-kode, kemudian mereka yang menguji dan mereka yang memelihara perangkat lunak tersebut. Desain harus memberikan gambaran yang lengkap mengenai perangkat lunak tersebut. Maksudnya desain itu harus sesuai dengan tema perangkat lunak tersebut. Kalau tema perangkat lunak tersebut sistem informasi, maka desain yang dipilih itu merupakan kumpulan dari berbagai macam informasi yang ada di dalam tema tersebut. Berbeda dengan kalau misalnya temanya merupakan aplikasi kecerdasan buatan atau mungkin learning system, itu berbeda dengan aplikasi sistem informasi. Konsep desain perangkat lunak yaitu adalah sesuai dengan modularitasnya, di mana modularitasnya itu memecah perangkat lunak yang besar ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil atau yang lebih independen. Biasanya setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda. Setiap komponen dari perangkat lunak tersebut akan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menangani kompleksitas perangkat lunak atau bisa jadi terdiri atas ribuan atau bahkan jutaan baris kode program. Nah, cirinya atau tujuannya itu dari modularitas itu easier to build, easier to change, dan easier to fix. Jadi mudah membangun, mudah mengupdate atau mungkin merubah atau mengembangkan, kemudian easier to fix atau mudah menyelesaikannya ketika ada suatu problem. Konsep desain perangkat lunak itu ada information hiding yang pertama, di mana komponen saling menyembunyikan dari internal details dan proses satu dengan yang lainnya. Jadi komponen itu harus menyembunyikan internal detailnya, informasi detail dari komponen tersebut. Nah, sebagai prinsip rancangannya yaitu memaksimalkan information hiding-nya. Jadi seperti ini. Suatu komponen itu mempunyai istilahnya mempunyai properti yang banyak. Nah, atau mempunyai informasi yang banyak. Jika dia menampilkan seluruh informasi tentang dirinya, tentang komponen-komponen yang ada di dalamnya, maka akan banyak pula memori yang akan dibutuhkan. Nah, seperti itu. Jika informasi yang ditampilkan itu hanya sedikit saja, namun tidak menghilangkan informasi yang lain, maka memori yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Yang kedua adalah coupling, di mana menggambarkan keterkaitan antara komponen. Semakin rendah coupling, maka semakin kecil interaksi antar komponen atau lebih independen. Jadi kalau aplikasi itu bisa berdiri sendiri, maksudnya bisa berdiri sendiri itu bukan tidak bergantung dengan yang lain, namun kerjasama atau saling membutuhkannya dengan sistem yang lain itu semakin kecil, maka dia akan bisa lebih independen. Itu penyerapan atau penggunaan memori yang dibutuhkan itu akan lebih sedikit pula. Jadi aplikasi tersebut akan berjalan lebih baik. Prinsip perancangan yaitu meminimalkan coupling tersebut, jadi interaksi dengan sistem yang lain. Kemudian cohesion, di mana cohesion ini menggambarkan interaksi dalam komponen tersebut. Nah, interaksi di dalam komponennya, bukan di luar komponen atau antar komponen satu dengan komponen yang lain. Semakin kohesif sebuah komponen, maka semakin erat relasi antar bagian internal di dalam komponen tersebut. Misalnya ada komponen A, di mana di dalam komponen A itu ada komponen 1, 2, 3, 4, 5, di mana 1, 2, 3, 4, 5 itu saling kohesi atau saling ketergantungan atau semakin erat relasinya. Semakin erat relasi di dalam komponen, maka semakin
semakin bagus fungsi di dalam komponen tersebut. Jadi prinsipnya memaksimalkan dari kohesi tersebut. Seperti itu. Nah, kesimpulannya, modularisasi komponen perangkat lunak untuk informasi hiding itu dengan meminimalkan coupling antar komponen dan memaksimalkan kohesi dalam komponennya. Jadi di dalam komponen tersebut dimaksimalkan kohesinya atau relasi antar sub-sub atau internal komponen tersebut, dan meminimalkan relasi coupling dengan komponen yang lain. Seperti itu. Kita menuju ke desain data, di mana langkah dari desain data yang pertama menentukan objek data dan mengembangkan serangkaian abstraksi data tersebut. Yang kedua, mengimplementasikan atribut-atribut objek data menjadi satu atau lebih struktur data. Yang ketiga, mereview struktur data untuk memastikan bahwa hubungan antar objek data telah ditetapkan dengan tepat. Yang keempat, menyederhanakan struktur data tersebut. Data yang didesain dengan baik akan membawa struktur program dan modularitas yang lebih baik pula, serta mengurangi kompleksitas proseduralnya. Desain arsitektur itu tujuannya untuk mengembangkan struktur program modular dan merepresentasikan hubungan kontrol antara modul. Ya. Jadi di dalam desain arsitektur ini adalah tujuannya mengembangkan struktur yang modular tadi. Jadi modularisasi itu nanti dikembangkan, kemudian menggabungkan antara modul-modul di dalam komponen perangkat lunak tersebut. Membentuk struktur program dan struktur data dengan menentukan interface yang memungkinkan data mengalir melalui program tersebut. Nah, itu dari desain arsitektural. Sekarang menuju ke desain prosedural, di mana desain prosedural ini spesifikasi prosedural diperlukan untuk menetapkan detail algoritma dari program. Desain prosedural harus ditentukan tanpa adanya ambiguitas atau makna yang ganda. Fondasi dari desain prosedural yaitu adalah pemrograman terstruktur, struktur sequence atau secara urut, struktur decision atau keputusan, struktur looping atau perulangan, kemudian struktur if then else. If then else itu adalah pemecahan kondisi. Nah, ini adalah sistem sequence, di mana sistem sequence adalah sistem yang lurus, satu bagan yang lurus. Itu proseduralnya itu harus lurus dari first sampai end, atau dari start sampai end itu harus satu garis lurus. Kemudian ada prosedur if then else, di mana if then else ini adalah pembagian kondisi, di mana kondisi contohnya kalau di sini ada kondisi false dan kondisi true, itu masing-masing punya ekspresi sendiri. Kemudian ada selection. Jadi ada struktur selection, di mana selection ini pada case condition ada atau pada suatu kondisi itu suatu kondisi menentukan dia memilih bagian yang lebih pantas dengan kondisi tersebut. Jadi selection ini perluasan dari if then else. Jika if then else itu hanya ada dua kondisi saja, yaitu true and false. Kalau selection itu beberapa macam kondisi, bisa 2 true, 3 false, atau bahkan 1 true, 2 false, dan sebagainya. Itu adalah pemecahan dari banyak kondisi. Yang terakhir adalah struktur repetition atau perulangan, di mana kondisi ini mengharuskan suatu komponen atau mungkin suatu perintah itu mengalami perulangan atau looping, seperti itu. Itu pada struktur repetition. Baik, kita menuju ke desain prosedural. Metode yang digunakan adalah flowchart, pseudocode. Nah, kalau flowchart itu bagan-bagan, ya, bagan-bagan yang sudah kalian ketahui. Kalau pseudocode ini bahasa Inggris yang terstruktur atau mungkin masih mirip dengan
pemrograman, awal coding, bahasa pemrograman seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari pseudocode. Ada case of, control panel, switch, mungkin kemudian ada case, end case, kemudian ada repeat until, do for, ada else, and if, and for, dan and wrap, seperti itu. Interface design, perancangan antarmuka pengguna. Tujuannya adalah mendefinisikan bagaimana sebuah sistem berinteraksi dengan pengguna sistem. Jadi bagaimana sistem tersebut dapat berinteraksi dengan user end atau end user, pengguna terakhir dari perangkat lunak yang dibuat. Mendefinisikan input dan output yang diterima dan dihasilkan. Jadi input apa yang harus diterima atau yang bisa diterima, dan output apa yang dihasilkan dari rekayasa perangkat lunak tersebut. Dikenal juga dengan istilah Human Computer Interface Design. Nah, ini pengenalannya. Prinsip perancangan interface, tujuan perancangannya yaitu adalah membuat antarmuka menarik dan mudah digunakan atau user friendly. Kemudian menyederhanakan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, easy is seperti itu, jadi mudah digunakan. Prinsip perancangan interface itu adalah layout, content awareness, aesthetic, user experience, konsistensi, minimal user effort. Nah, kita menuju ke layout. Layout adalah pembagian area, yaitu adalah di mana pembagian area dari layout yang pertama adalah navigasi, area kerja informasi, status, dan sebagainya. Nah, ini adalah layout dari sebuah halaman web. Ada sistem navigasi, ada section navigasi, kemudian ada page navigation. Ini pada halamannya. Ini adalah layout dari web page. Kemudian ada content awareness, di mana kemampuan antarmuka yang membuat pengguna paham atau aware terhadap informasi yang terkandung dengan upaya yang paling minimal, yaitu diterapkan dari berbagai hal. Yang pertama adalah antarmukanya, user interface-nya, kemudian ada form atau reportnya, kemudian ada field atau area form atau report, kemudian ada informasinya tersebut. Penerapannya, dengan antarmuka, seluruh form harus memiliki judul, menu menunjukkan di mana kita berada. Form atau report, informasi yang diberikan harus jelas, sehingga memudahkan pengguna mencari informasi yang dibutuhkan pada form atau report tersebut. Contohnya penerapan pada field. Label field harus simple dan jelas. Format harus jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian atau ambiguitas. Contohnya pemasukan pada input data tanggal, maka perlu penjelasan, misalnya urutan format penulisan tanggal, yaitu adalah day, month, dan year, di mana day itu dua digit atau dua suku kata, kemudian month itu adalah dua suku kata juga. Kemudian kalau year, tahun, itu adalah 4 suku kata, seperti itu. Aesthetic, merancang antarmuka yang menarik bagi pengguna. Informasi yang ditampilkan tidak terlalu dipadatkan dalam satu form. Perhatikan gambar form berikut ini, bagaimana komentar Anda. Nah, ada employee personal report. Ini adalah form pegawai, penilaian pegawai atau report personal dari suatu pegawai. Nah, menurut kalian agak membingungkan atau enggak? Maksudnya terlalu padat, jadi orang itu pahamnya akan sedikit-sedikit, jadi tidak semuanya paham. Menurut saya efisien karena menghemat kertas, ya efisien sih, hemat kertasnya, jadi dimasukkan dalam satu kertas. Kemudian kurang efektif bagi penggunanya, ya, jadi penggunanya itu susah bacanya, harus dekat, kemudian harus pokoknya terlalu ruwet gitu.
perlu juga diperhatikan dalam perancangan estetik. Itu yang pertama adalah huruf. Perlu memperhatikan ukuran huruf, kemudian jenis huruf agar mudah dibaca. Nah, mudah dibaca ini menurut kalian mudah dibaca apa tidak? Kalau dari jauh susah ya dibaca. Kemudian penggunaan warna untuk mempermudah penggunaan, seperti penggunaan warna untuk kategorisasi itemnya. Jadi antara background dengan foreground itu harus berbeda. Kalau sama itu nanti ya tidak bisa dibaca, apalagi terlalu sama-sama gelapnya, otomatis tidak akan bisa dibaca. Berkaitan dengan kemampuan penggunanya untuk user experience-nya, penggunaan dikategorikan dalam kelompok yang berpengalaman dan kelompok yang tidak berpengalaman atau pemula. Perancangan antarmuka pengguna harus memperhatikan dan mengakomodasi kedua kelompok pengguna tersebut. Jadi ketika membuat user experience, jadi experience ini harus berkaitan dengan kemampuan pengguna. Meskipun pengguna itu masih pemula atau sudah expert, itu bisa digunakan atau mudah dipahami, seperti itu. Kelompok pemula menaruh perhatian pada kemudahan untuk dipelajari, ease of learning, sedangkan kelompok berpengalaman menaruh perhatian pada kemudahan digunakan atau ease of use. Perlu memperhatikan sifat penggunaan sistem bagi user, digunakan sehari-hari atau kadang-kadang. Mengapa perlu diperhatikan hal ini? Karena kalau misalnya digunakan sehari-hari, otomatis harus end of use, jadi mudah digunakan. Seperti itu, menambahkan shortcut bagi pengguna yang sudah berpengalaman. Mempermudah pembelajaran ini adalah bagian dari konsistensi. Jadi pada tahapan konsistensi ini fungsinya mempermudah pembelajaran dan konsisten dalam hal yang pertama navigasi dan terminologi. Seperti itu. Oke, baik. Yang ketiga mana tadi? Bentar. Oke, ya yang ketiga ini sebelumnya ini ya. Yang ketiga adalah minimal user effort-nya, di mana prinsip dari minimal user effort ini adalah 3-click rule. User should be able to go from the start or main menu of the system to the information or action they want in no more than 3 mouse clicks or 3 keystrokes. Maksudnya gini, dimana ketika pengguna atau user ketika ingin mendapatkan suatu informasi di suatu aplikasi yang kalian buat, itu paling tidak bisa atau tidak sampai lebih dari 3 klik. Contohnya gini, kita akan mendapatkan informasi dari suatu aplikasi. Nah, dari aplikasi tersebut kita tidak akan lebih dari 3 klik, harus sudah sampai informasi yang utama. Contohnya klik menu, kemudian pilihan informasi, kemudian sudah tampil informasi yang dibutuhkan. Kayak aplikasi Gojek misalnya. Ketika kita pengen sesuatu yang bisa dimakan, kita akan menggunakan fasilitas GoFood. Nah, tidak sampai 3 klik GoFood sudah tampil di dalam menu pilihan-pilihan yang ditampilkan. Ketika login, kemudian 1 kali pilihan GoFood. Nah, sudah. Ya, ketika kita login Gojek atau aplikasi Gojek. Nah, ketika kita buka, kemudian ada langsung pilihan GoFood. Ya udah. Jadi tidak sampai 3 klik itu masuk ke dalam informasi yang dibutuhkan. Itu. Nah, kita menuju ke contoh-contoh ya dari user interface-nya dari beberapa aplikasi yang saya temui. Ada di sini ada aplikasi yang pertama itu Discover, tentang tampilan-tampilan tentang informasi informasi ini tentang pengetahuan kalau nggak salah. Nah, ini adalah konsep dari
Adobe XD. Nah, ya Adobe XD. Jadi kalau kalian menggunakan Adobe XD itu sudah bisa menggunakan untuk merancang UI ya, user interface seperti ini. Jadi kalau ini kita lihat, ini ada relasinya antar halaman satu dengan halaman selanjutnya. Jadi gini, ketika kita klik ini maka dia akan muncul halaman ini. Ketika klik ini dia akan muncul halaman ini, seperti itu sampai selesai. Ketika selesai, ketika klik ini maka dia akan kembali ke menu utama, seperti itu. Nah, itu pilihannya. Ini contoh desain UI dengan menggunakan Adobe XD. Ini contoh juga tapi agak buram ya ini ya. Nah, ini yang lebih jelas. Ini ada menu login, menu apa ini, aktivitasnya, dan menu selanjutnya, dan menu-menu selanjutnya juga. Ini mungkin kamera ya ini ya, menu kamera ini, ada menu-menu yang lain juga. Nah, ini adalah contoh-contoh dari user interface dari suatu aplikasi. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di materi yang terakhir ini. Jadi untuk kesemua materi di semester akhir ini atau akhir semester ini sudah saya sampaikan. Jadi nanti silakan dipelajari. UASnya tidak akan keluar dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Oke, akhir kata itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jika ada salah itu mungkin dari saya, dan jika ada benar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan materi ini kalian bisa menambah ilmu kalian meskipun dilakukan secara daring. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.